Ya, baik. Kita mulai saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nah, saya ingin melanjutkan tentang eh, eh, mata pelajaran yang terdahulu yang sudah eh, saya berikan. Ya, di sini penambahannya kepada lebih substansif lagi untuk mengetahui bagaimana sih konflik itu ya, definisi konflik itu ya. Nah, jadi dalam perspektif klasik ya bahwa konflik itu sebenarnya yang dianggap di zaman dalam perspektif klasik itu dalam arti apa? Itu pandangan para pakar konflik di zaman dulu itu mendefinisikan bahwa konflik itu pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan, kebutuhan atau pemahaman yang berbeda. Nah, pandangan klasik ini memang sering menganggap konflik itu sebagai hal negatif dan perlu dihindari. Nah, jadi kalau di zaman dulu itu ketika eh, orang berkonflik gitu ya, itu menjadi sesuatu yang tabu gitu ya. Jadi dianggap bahwa itu menjadi masalah dalam sebuah kehidupan ya, baik di masyarakat, organisasi, pemerintahan ataupun dalam hubungan personal ya antara satu orang dengan yang lain. Nah, itu konflik itu dianggap sebuah hal yang sangat apa istilahnya itu sangat mengganggu di dalam hubungan komunikasi gitu. Nah, dengan berkembangnya waktu ya, teknologi, pengetahuan dan sebagainya gitu ya, dan cara berpikir manusia itu lebih maju, modern gitu. Akhirnya ada perspektif konflik itu muncul dalam perspektif modern gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan konflik dalam perspektif modern itu? Yaitu istilahnya dalam pandangan kontemporer ya. Jadi bagaimana melihat konflik itu sebagai proses dinamis ya, yang tidak selalu negatif gitu ya. Nah, konflik itu dapat menjadi katalis perubahan ya positif yang dikelola dengan tepat mendorong inovasi dan perbaikan sistem ya. Nah, dalam perspektif modern inilah yang banyak sekarang dipakai di dunia manapun untuk mengatasi konflik itu. Jadi kalau saya boleh mengutamakan ya dari dalam pandangan pengalaman saya, jadi kebetulan saya kan mengambil S2 saya itu eh, eh, ilmu politik ya di Universitas Indonesia. Nah, kebetulan tesis saya itu salah satunya yang saya angkat adalah masalah konflik ya, teori konflik ya. Nah, teori konflik itu kebetulan juga analisis kajian saya itu di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Mungkin eh, teman-teman kalau ada yang lahir apa di tahun pada saat konflik itu di SMP atau di SMA, mungkin pernah mendengar dulu kepemimpinan Gubernur Syahrir Darham ya. Nah, Gubernur Syahrir Darham. Ada nggak yang pernah mendengar dulu kepemimpinan Gubernur Syahrir Darham dari mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini? Pernah tahu? Mbak Risna, pernah tahu nggak Mbak Risna? Izin Pak, mungkin pada saat itu tahu Pak pernah ada kepemimpinan Pak Gubernur Sari Syahrir Darham, Darham cuma ya. secara Nah, detailnya mungkin tidak terlalu ya, dalam nggih, ya betul Pak. betul. Nah, eh, ya saya ya tidak menanyakan untuk apakah bagaimana kasusnya, tapi saya cerita bahwa ketika penelitian saya itu, saya mengambil ilmu politik di Kalimantan Selatan itu menarik banget ya. Pada tahun 2000 itu, 2001 ya, kasusnya itu bagaimana DPRD provinsi itu ingin menjatuhkan
Gubernur Sari Darham itu menjadi gubernur Kalsel gitu. Nah, karena saya orang Kalimantan ya, orang Banjar, Banjar gitu ya, orang Banua gitu. Terus saya meneliti itu. Nah, meneliti kenapa kok bisa sampai anggota DPRD ini menjatuhkan Pak Sari Darham sebagai gubernur, gubernur apa saja masalahnya gitu. Nah, ternyata masalahnya itu adalah ketika Pak Sari Darham terpilih itu berbeda partai gitu. Jadi dulu partai yang berkuasa di Kalimantan Selatan itu Golkar gitu ya. Nah, Pak Sari Darham ini partainya P3. Nah, kebetulan eh, partainya minoritas menang di situ. Nah, ketika Pak Sari Darham menang sebagai partainya itu dan menjadikan Pak Sari Darham menjadi gubernur Kalimantan Selatan, otomatis ada yang terganggu di situ. Apa yang terganggunya di sana? Terganggunya adalah masalah bisnis. Jadi di Kalimantan Selatan tuh dulu dikuasai bisnis-bisnis itu oleh orang-orang Golkar gitu kan. Nah, ketika dikuasai bisnis orang Golkar, Golkar itu di Pak Sari Darham menjadi gubernur, bisnisnya itu terganggu. Banyak bisnisnya itu diambil alih oleh gubernur Sari Darham, ya almarhum ya beliau sudah meninggal itu. Nah, saya itu dekat semua dengan mereka. Waktu itu dengan Pak Gubernur Sari Darham, saya diangkat dia juga menjadi sebagai penasehat politik ya, tenaga ahli beliau sebagai penasehat politik yang ada di Jakarta gitu. Nah, saya teliti itu pertikaian itu sampai saya ke Banjarmasin, saya bertemu dari seluruh orang-orang ini yang punya yang apa berkonflik ini. Kenapa konflik ini terjadi? Ya ternyata ya itu tadi yang disampaikan bahwa konflik itu menyangkut masalah bisnis ya, masalah ekonomi gitu. Jadi bukan pada masalah tata kelola pemerintahan. Ya. Padahal persoalan yang bisa menjatuhkan gubernur Kalimantan Selatan pada waktu itu dalam undang-undangnya itu, waktu itu undang-undang tahun 1995 ya Pemda itu. Nah, itu mengamanatkan dalam arti bahwa gubernur itu bisa diberhentikan kalau dia melanggar undang-undang atau dia melakukan perbuatan pidana dan sebagainya. Nah, apa yang diberikan alasan konflik yang dilakukan oleh DPRD terhadap Sari Darham ini tidak mencerminkan itu. Padahal memang secara eksplisit seperti itu, tapi dalam laporannya tidak mencerminkan itu. Nah, di situ saya menemukan bahwa konflik ini memang konflik pribadi ya, konflik pribadi yang memang harus ada penyelesaiannya secara hukum dan jelas. Nah, sampai rekomendasi saya itu dipakai oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu. Kebetulan pembimbing saya Profesor Dr. eh, Benyamin Hussein ya, dia ahli apa itu otonomi daerah. Nah, jadi saya diskusi dengan beliau. Nah, rekomendasi saya salah satunya dipakai oleh beliau untuk menyelesaikan kasus itu. Jadi tim asistensi terjun ke lapangan, seluruh dokumen saya dipakai. Nah, akhirnya pada waktu itu ya saya senang juga bahwa saya bisa memberikan kontribusi buat negara ini, bangsa ini gitu. Karena persoalan menjatuhkan gubernur di seluruh Indonesia itu terjadi waktu itu ya, politik lokal itu. Itu terjadi. Nah, akhirnya apa? Undang-undang tentang otonomi daerah itu dirubah ya, dirubah. Nah, namun apa yang terjadi di Kalimantan Selatan pasca konflik itu ya, akhirnya konflik itu damai ketika pemerintah pusat turun tangan dan memberikan apa, legalitas bahwa Gubernur Kalimantan Selatan tidak bisa diberhentikan oleh DPRD ya. Gubernur hanya bisa diberhentikan apabila memenuhi syarat-syarat penyalahgunaan yang melanggar undang-undang gitu. Nah, dalam pasca itu akhirnya mereka
konsolidasi ya antara Partai Golkar, P3 waktu itu, PDIP dan sebagainya itu. Nah, saya terlibat langsung di situ. Eh, itu hampir 4 tahun ya, 4 tahun ya pengurusan itu ya cukup bagus gitu. Nah, tapi pas pada periode kedua pas Ari Darah mencalonkan kembali itu konflik itu muncul lagi gitu. Nah, muncul akhirnya tidak apa Pak Sari Darham itu pada periode kedua dia mencalonkan gubernur Kalimantan Selatan itu tidak terpilih lagi. Tuh. Nah, apa yang ingin saya ceritakan dalam pengalaman ini ya, pengalaman saya di dalam penanganan konflik ini, bahwa sebenarnya apa ya konflik yang hebat itu terjadi memang di setiap lini kehidupan gitu ya. Baik dalam kehidupan kita sebagai pribadi, organisasi, sampai kepada pemerintah daerah, sampai kepada pemerintah pusat, gitu ya. Malah dunia pun terjadi konflik. Yang ini bisa kita lihat bagaimana di dunia, ya teman-teman, bagaimana antar negara berperang gitu ya. Konflik hanya memperebutkan apa? Memperebutkan biasanya tuh sumber daya alam ya. Jadi Eh, kalau negara-negara kaya itu, jadi kalau teman-teman mahasiswa-mahasiswi melihat bagaimana konflik di dunia itu negara-negara yang kaya itu pasti terjadi konflik karena rebutan sumber daya. Contohnya aja di negara Timur Tengah. Kenapa sampai sekarang Afghanistan itu bergejolak gitu? Kepentingan siapa di sana? Nah, ternyata di sana ada kepentingan-kepentingan kapitalis ya, Amerika yang berperan di sana. Itu ingin menguasai di Afghanistan itu sumber minyak tuh terbesar di dunia juga, selain Arab Saudi. Ya, minyak gitu. Di negara-negara Arab itu minyak. Karena di zaman dulu memang fosil-fosil yang besar itu ada di daerah-daerah Jazirah Arab itu. Nah, makanya negara-negara Arab yang kaya-kaya awalnya itu ya kayak Suria itu pasti dibikin gejolak gitu. Nah, itu negara-negara di luar. Begitu juga di negara kita. Mungkin kalau nanti teman-teman membaca beberapa literatur ya, buku-buku tentang eh, peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia gitu. Kenapa Aceh bergejolak gitu ya? Kenapa eh, apa itu Papua bergejolak, di sana ada separatis ya dan sebagainya. Apakah itu memang kehendak orang Papua atau orang Aceh gitu? Nah, ini yang perlu kita kaji gitu. Nah, tapi perlu saya sampaikan kepada ini sebagai pengetahuan kepada teman-teman sebenarnya ini kalau dalam masalah eh, mata pelajaran manajemen konflik ya, teori-teori konflik ini pasti akan kita mempelajari bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di tingkat nasional, internasional maupun di negara kita sendiri. Gitu. Nah di Papua itu kalau dilihat dari orang-orangnya, orang-orangnya itu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pemberontakan sebenarnya. Karena apa? Tingkat pendidikannya ya di zaman dulu sampai sekarang itu tidak eh, punya kemampuan untuk bisa melakukan separatis itu. Nah, tapi karena daerahnya Papua itu kaya, Papua itu terkenal dengan yang namanya tambangnya, batu bara, emas ya, intan juga, apa itu yang untuk apa itu yang untuk baterai itu litium ya itu sana itu punya cadangan yang sangat luar biasa sekali. Nah, siapa yang mengincar itu negara di daerah itu? Itu Amerika. Amerika punya bisnis itu. Makanya di dalam sejarah kita ya, sejarah kita dulu dalam perjuangan kita dulu, kita ini dijajah itu bukan karena orang itu ingin menguasai wilayah,
Penjajahannya itu bukan penjajahan dulu. Nah, di zaman Belanda itu dia masuk ke Indonesia lewat berdagang awalnya. Nah, berdagang ya makanya kalau cerita sejarah itu POC kan. Nah, masuklah POC ke Indonesia itu berdagang. Nah, namun ketika berdagang itu dia melihat bahwa orang Indonesia ini tingkat pendidikannya rendah sekali. Bodoh istilahnya itu bisa eh, apa di dibodohin lah gitu. Ya, jadi orang pintar itu hanya ada beberapa gitu. Nah, ketika Belanda itu masuk di situ dia berdagang, berdagang itu justru bukan berdagang murni, ternyata dia berdagang untuk menguasai wilayah. Nah, terjadilah penjajahan itu. Jadi, penjajahan yang ada di Indonesia oleh Belanda pada zaman waktu itu adalah berkedok perdagangan. Nah, akhirnya di situ yang menguasai pemerintahan dan sebagainya dikuasai oleh orang-orang Belanda. Makanya kalau dalam cerita sejarah itu ya, siapa gubernur yang ada di wilayah-wilayah yang dibangun oleh Belanda itu pasti gubernurnya orang Belanda. Nah, orang Indonesia itu hanya dikasih se, sekelas bupati ya, Wadena, Wadena tuh. Hanya sekelas itu dikasih gitu. Nah, ini yang menjadi pengalaman dalam sebuah konflik yang ada di Indonesia ini. Kita melihat dari sejarah kita sampai kita merdeka gitu ya, merdeka sampai Orde Baru gitu, sampai reformasi. Ini selalu ada terjadi kondisi konflik-konflik itu. Nah, memang sekarang tidak ada lagi penjajah secara terang-terangan menduduki Indonesia ya dengan senjata itu tidak ada. Tapi kalau kita amati ya, apa yang terjadi konflik di negara kita gitu. Nah, di negara kita ini kalau kita lihat apa, ekonomi kita itu juga sudah terjajah gitu. Kenapa? Banyak sumber daya alam kita tuh dikuasai oleh para oligarki itu. Nah, oligarki itu siapa? Apakah dia orang pribumi atau tidak? Ternyata tidak. Oligarki itu adalah ya orang-orang yang lahir yang dianggap pribumi di situ, tapi dimanfaatkan oleh orang-orang luar, orang-orang kapitalis. Jadi orang-orang berduit gitu ya. Seperti China ya dan Amerika itu memanfaatkan untuk bagaimana ekonomi kita ini bisa dijajah gitu, diambil gitu. Nah, oleh karena itu apa? Penjajahan yang sangat terbesar di negara kita itu dengan cara apa? Kita menghutang kepada negara-negara kaya. Nah, kalau di dunia itu ada namanya World Bank. Jadi kita menghutang. Nah, menghutang itu bagian dari sebuah, kalau dalam teori politik itu bagaimana mengikat seseorang biar orang itu tunduk terhadap kita. Kenapa? Orang tuh harus bayar hutang itu pada periode umpama berapa tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Ya, itu sama kalau coba kita kalau ngutang dengan orang gitu kan. Pasti kita itu tidak enak dengan orang yang memberi utang itu. Kalau kita umpama memprotes, menjelekkan mereka dan sebagainya. Kenapa? Kita terikat utang yang harus kita bayar terus. Ya kalau kita bisa bayar. Kalau kita tidak bisa bayar, umpama jatuh tempo dan sebagainya. Tentunya kan kita menyembah-nyembah atau merayu-merayu mereka jangan sampai memberikan penalti terhadap kita. Atau menambah utang itu yang menjadi negara kita itu tergadaikan. Nah, makanya dilihat dari sekarang sekarang ini terlihat bagaimana kita hutang yang setiap tahun pergantian presiden itu hutang gitu. Itu adalah salah satu konsekuensi negara kita tuh belum mampu untuk mandiri, merdeka secara utuh tuh belum mampu. Nah, sumber daya alam sudah dikeruk habis-habisan, ya, seperti di contoh di Banjarmasin tuh. Coba.
Kita di Kalimantan Selatan itu daerahnya sangat kaya sekali dengan tambang itu. Jadi kalau murni tidak ada orang yang bermain oligarki di Kalimantan Selatan itu, Mahfud MD itu pernah berbicara, pernah menyampaikan hasil kajian dari pakar ekonomi itu bahwa bisnis tambang itu di Kalimantan Selatan itu kalau tidak diganggu oleh kelompok oligarki itu kayaknya luar biasa. Kalau itu masuk dalam dana APBD di Kalimantan Selatan, itu orang yang baru lahir saja di Kalimantan Selatan itu bisa dibiayai 1 bulan tuh 20 juta. Orang baru lahir itu 20 juta. Makanya Kalimantan Selatan itu kalau memang murni di sana, sekolah seperti kita seperti ini gratis. Dari jangankan dari SD sampai SMA ya. Kuliah sampai kita mau saja apapun, pengobatan apapun dijamin oleh negara itu. Nah, tapi persoalannya bukan itu. Ya karena itu tadi dijajah oleh orang-orang yang kapitalisme tadi lewat oligarki itu. Nah, mungkin para pengusaha-pengusaha banyak pengusaha tambang ya di Kalimantan Selatan itu mungkin para mahasiswa karena di lingkup akademis ini kita bebas mengkaji itu bagaimana eh, persoalan-persoalan daerah itu yang konflik terjadi di antara masyarakat dan pemerintah daerah gitu. Nah, disinilah kita mencoba ya para mahasiswa, mahasiswi ya, saya eh, mempunyai banyak pemikiran tentang konflik itu yang perlu kita pahami yang ke depan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Ya mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswi pada saat ini yang punya peran nanti ya 20 tahun ke depan Indonesia maju itu mungkin di antara yang kuliah pada hari ini ada menjadi pemimpin daerah ya di Kalimantan Selatan ataupun ada pengusaha baru yang kuliah ini menjadi pemimpin di daerah begitu. Ya, karena kalau umur sekarang taruhlah 20 tahun ya 25 atau cuma 30 tahun, nanti 20 tahun ke depan itu umur sekitar 50 tahun itu adalah umur produktif menjadi pemimpin besar yang punya kemampuan kedewasaan di dalam tata kelola pemerintahan ataupun organisasi gitu. Jadi pengalaman saya di dalam konteks itu saya melihat bahwa sebuah generasi itu harus mempunyai pola pikir untuk bagaimana kemajuan daerahnya itu bukan untuk kepentingan orang pemerintah secara umum tidak, tapi juga ini kepentingan pribadi yang menyangkut masalah kehidupan masa depan. Nah, kalau Kalimantan Selatan itu terus-terusan umpama dalam posisi seperti ini, dalam arti tidak ada tata kelola pemerintahan yang baik, tidak ada kemajuannya. Setiap pergantian gubernur hanya seperti ini saja pembangunannya, malah pengangguran meningkat, ya sumber daya alam banyak dikuras, tapi pengangguran banyak meningkat di Kalimantan Selatan. Nah, ini artinya apa? Ke depan itu Kalimantan Selatan tidak bisa menjadi andalan orang-orang Kalimantan Selatan dalam kehidupannya di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana peran mahasiswa saat ini ya, mahasiswa-mahasiswi pada sini adalah bagaimana mempelajari itu, kasus-kasus itu untuk kemajuan daerah ke depan. Jadi pengalaman-pengalaman yang merugikan daerah itu dikaji dan ke depan beberapa kalau menjadi pemimpin daerah itu jangan diulangi gitu. Karena dalam kehidupan kita ini bukan kita hidup kita saja yang kita pentingkan, tapi bagaimana nanti anak cucu kita. Bisa nggak anak cucu kita tuh menikmati kehidupan yang sama kehidupannya sama kita pada saat ini. Nah,
Ini kan yang selalu harus ditanyakan dalam diri kita gitu. Kita sebagai mahasiswa yang ke depan menjadi pemimpin bangsa. Nah, itu teman-teman semua dalam konteks apa yang saya ceritakan ini adalah sebuah kenyataan yang nyata dalam kehidupan gitu ya. Karena saya mengalami itu di dalam birokrasi ya, saya dari sekretariat negara, saya di istana itu sangat paham bagaimana politik pemerintah pusat itu yang mana ada kepentingan-kepentingan yang untuk menciptakan sebuah keadilan sosial itu masih jauh dari harapan kita gitu. Apabila kita tidak memikirkan daerah kita. Jadi pemerintah pusat itu ya kita masih menganut sistem presidensial ya. Kalau dalam konteks otonomi itu atau pemerintahan itu masih sentralistis. Dalam arti sebuah keputusan itu diambil oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah itu hanya mengikuti ada beberapa regulasi-regulasi khusus gitu. Nah, tapi apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa walaupun itu keputusan adalah keputusan pusat, tapi kita punya bargaining position dalam konteks untuk keadilan sosial. Keadilan sosialnya apa? Pertumbuhan umpama ekonomi, pertumbuhan masyarakat di sana dalam kehidupan mencari lapangan pekerjaan sama statusnya dengan daerah-daerah ada yang di Pulau Jawa, yaitu pendidikan ya harus maju gitu ya. Orang Kalimantan Selatan ya jangan kuliah umpama di Jakarta, di Jogja dan sebagainya. Kalau memang pendidikan kita di Kalimantan Selatan bagus. Gitu. Makanya kenapa saya berpikir saya mau mengajar di Uniska ini. Karena saya berpikir bahwa saya sebagai putra daerah harus menyumbangkan pemikiran, pengalaman-pengalaman ini kepada teman-teman semua mahasiswa biar bisa memahami bagaimana kondisi daerah kita untuk bisa maju ke depan. Ya, nah itu eh, yang juga kita harus sama-sama berpikir gitu. Nah ini yang bisa dinamakan dalam konteks adanya konflik kepentingan ya antara pusat dan daerah gitu ya dalam tata kelola pemerintahan. Nah, bagaimana dalam konteks itu dalam posisinya konflik gitu. Nah, saya ingin menjelaskan sebenarnya dalam konteks perspektif modern ini ketika konflik itu kita rasakan dalam arti kita saat ini merasakan adanya ketidakadilan umpama dengan daerah-daerah lain. Kenapa daerah-daerah lain lebih maju dari daerah kita, begitu? Daerah Kalimantan Selatan. Nah, seharusnya dalam perspektif modern ini kita konsolidasi. Nah, orang-orang Kalimantan Selatan itu konsolidasi bahwa kita harus maju, kita harus memikirkan daerah-daerah kita. Jadi seluruh pemuda di sini berpikir untuk bagaimana mendiskusikan itu tentang sebuah kemajuan yang harus didapatkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, karena apa? Ya itu tadi, konflik bisa dijadikan sebuah perubahan positif ya, apabila itu dikelola dengan tepat. Nah, konsolidasi inilah yang dinamakan apa? Itu dalam perspektif modern itu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika seluruh wilayah yang dianggap sudah dikuasai oleh para oligarki ya dari sisi ekonomi, budaya, teknologi dan sebagainya. Kita tuh hanya berpasrah diri gitu. Nah itu sama dalam perspektif klasik. Ya sudah kita menghindar saja. Kita tidak mau melakukan sebuah terobosan ya atau usulan-usulan yang disampaikan baik oleh para mahasiswa, mahasiswi atau para aktivis yang ada di Kalimantan Selatan itu sama dalam perspektif klasik. Nah, tapi dalam perspektif modern kita harus berani menyampaikan itu untuk bisa membuahkan satu konsolidasi positif untuk kemajuan, merubah perbaikan sistem yang tadinya kita anggap tidak baik itu menjadi baik begitu. Nah, ini sebenarnya pada perspektif modern itu yang harus kita pahami. Nah, ada definisi selain dari perspektif modern, ada definisi komprehensif. Apa yang dimaksud definisi komprehensif itu?
Nah, secara komprehensif, konflik memang interaksi antara pihak yang memiliki perbedaan persepsi tentang tujuan, ya, nilai, kepentingan, atau sumber daya terbatas yang menimbulkan ketegangan dan membutuhkan penyelesaian. Nah, ini yang dimaksud dengan secara definisi komprehensif konflik itu. Jadi konflik itu apapun namanya, ya, apapun dalam perspektifnya, tapi ini mengarah kepada bagaimana ada penyelesaiannya. Ya jangan sampai konflik itu kita menghindar tapi tidak ada penyelesaian. Akhirnya itu dijadikan sebuah apa? Dijadikan sebuah cara untuk bagaimana mengikat kita, untuk kita selalu tunduk kepada orang yang mengikat. Nah, makanya ketika kita mempelajari tentang konflik, ya, konflik ini, tentunya kita harus memahami itu. Jangan sampai ada permainan-permainan konflik, strategi-strategi konflik yang kita tidak bisa keluar dari sana. Nah, ini kajian-kajian strategi gunanya bagaimana mempelajari manajemen konflik ini. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan tadi, bahwa konflik boleh melakukan ada perdebatan, perbedaan, ya, dari sisi tujuan, arah, apapun namanya, kepentingannya, sumber daya yang terbatas dan sebagainya. Tapi dalam akhirnya itu harus ada penyelesaian yang bisa membuahkan bagaimana orang akan merasa nyaman, ya, tidak ada konflik itu, ya. Nah, itu sama kalau saya analogikan di dalam kita punya konflik pribadi, ya, personal. Nah, nanti bisa teman-teman merasakan sendiri ketika umpama ada konflik kita dengan teman kita. Nah, ada dua teorinya di sini, ya kan, yang disampaikan itu dalam perspektif klasik dan perspektif modern. Dalam perspektif perspektif klasik, mungkin ketika kita konflik dengan teman kita, kita anggap ya sudahlah, saya menjauh saja, saya menghindar saja. Saya ada konflik, padahal ada masalah yang sebenarnya itu harus diselesaikan, begitu. Umpama ketidaknyamanan, saling menjelekkan dan sebagainya. Di belakang dianggap kita menjelekkan. Nah, tapi kita menghindar terus, tidak pernah menyelesaikan kepada orang yang bersangkutan. Nah, ini menjadi konflik yang terpendam terus. Ya, dalam perspektif teori konflik ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus diselesaikan. Nah, apakah kita dalam melakukan pertemuan, mengklarifikasi dan sebagainya dengan teman kita itu? Nah, yang penting bagaimana endingnya, ya, akhirnya itu bisa menyelesaikan permasalahan antara kita dengan teman kita itu. Nah, itu sebenarnya konsep dari definisi konflik secara komprehensif. Nah, tapi bagaimana ketika terjadi konflik itu dalam perspektif modern tadi, hubungan personal kita, apabila ada terjadi konflik itu, nah, ini bisa kita selesaikan sama-sama dalam arti apa? Kita membuka ruang dialog, ya, mediasi namanya itu. Nah, itu nanti akan tahu di mana kekurangan kita, di mana kekurangan teman kita yang berkonflik itu. Ya, kalau memang itu ternyata dalam perspektif kita yang salah, gitu, bahwa kita mempunyai permasalahan konflik yang sebenarnya apa yang kita tuduhkan terhadap teman kita itu tidak benar. Nah, itu bisa diklarifikasi dengan mediasi tadi. Nah, akhirnya dengan adanya penyelesaian konflik antara satu kita dengan teman kita tadi, antara kita dengan teman kita tadi, akhirnya apa? Itu akan bisa menjadi sebuah persahabatan. Akhirnya kita mengetahui karakter kita masing-masing. Kita tidak akan bisa tidak lagi melakukan yang kesalahan kedua kali ketika konflik itu terjadi antara kita. Nah, dalam perspektif modern, itulah yang dinamakan penyelesaian konfliknya secara modern. Bahwa ketika konflik terjadi, itu bisa menciptakan sebuah inovasi baru, perubahan baru untuk bagaimana menjalin komunikasi yang tidak
terjadi dalam konflik itu. Ya, nah ini teman-teman memahami semua dalam perspektif konflik ini. Ya, jadi bukan digunakan pada teori saja, tapi nanti kita bisa menggunakan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya, konflik kemana apa saja dengan teman kita kah, dengan dosen kah, dengan guru fakultas kah, terus bisa dengan tetangga kah, bisa dengan orang tua kah, bisa terjadi itu. Ya, semuanya ini terjadi. Ya, tapi paling banyak dalam kehidupan kita sehari-hari itu di lingkungan keluarga. Makanya banyak orang dengan orang tuanya berselisih paham, ya, karena keegoannya masing-masing tadi. Ya, orang tua mempunyai ego tersendiri yang ingin bagaimana anaknya tidak mengerti tentang bagaimana apa keinginan anak, tapi orang tua memutuskan sendiri di situ. Akhirnya anak ini sendiri menjauh, gitu, melakukan pemberontakan dan sebagainya. Itu kan banyak terjadi itu. Nah, dalam konteks ini, ketika kita mempelajari konflik ini, ya teori konflik, manajemen konflik, tentunya kita harus sudah bagaimana nanti menyelesaikan itu, ya menyelesaikan permasalahan itu. Jadi baik di rumah tangga, gitu ya, baik dengan orang tua, kalau yang sudah punya suami, suami istri, ya bisa menyelesaikan permasalahan antara suami dengan istri dan sebagainya. Nah, ini bisa dalam manajemen konflik bisa kita terapkan strategi-strategi untuk itu. Nah, penyelesaian konflik yang sangat apa dalam tradisi kita ya, tradisi budaya kita Indonesia itu sebenarnya penyelesaian konflik yang sangat dibutuhkan yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya kemampuannya itu adalah musyawarah. Nah, musyawarah mencari mufakat ya. Nah, itu Pancasila itu. Kalau di dalam Pancasila ya kebetulan saya juga spesialis saya adalah ideologi gitu ya. Jadi ketika kita menyelesaikan dengan cara musyawarah, dialog, mencari jalan keluar itu, disitulah terciptanya yang namanya keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu kalau kita memahami adanya nilai musyawarah itu. Makanya Pancasila mengatur. Jadi kalau mengambil mata pelajaran Pancasila. Kenapa Pancasila dibutuhkan oleh mahasiswa, oleh para generasi muda ke depan? Karena Pancasila itu solusi dalam penyelesaian konflik masalah apapun di Indonesia ini. Baik sosial, budaya, ekonomi, gitu ya, teknologi, itu semua. Pancasila ideologi itu sebagai, makanya Pancasila dinamakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, dasar negara kita. Nah, tapi kita tuh kadang-kadang mempunyai eh, ideologi yang bagus gitu. Yang di dunia itu tidak memiliki ideologi seperti ideologi Pancasila itu. Tapi tidak dipakai dalam penyelesaian konflik. Padahal di dunia itu menggunakan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu menjadi sebuah nilai yang bisa menciptakan ketenangan dalam kehidupan di dunia ini. Itu sudah sekarang sudah mulai. Ya, seperti Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Kita tuh berbeda-beda. Nah, perbedaan yang ada di antara kita tuh bukan sebuah konflik gitu. Bukan konflik, tapi adalah sebuah anugerah gitu. Yang tercipta di dalam kehidupan kita. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau di negara lain. Kenapa di negara lain itu gagal ya? Negaranya gagal di dalam menyelesaikan konflik itu. Kenapa? Itu tidak ada perbedaan di antara mereka. Yang hanya satu ketika dihancurkan, ada orang tahu bagaimana kelemahan dalam sebuah negara ini. Nah, negara-negara Arab ya, contoh. Kenapa negara-negara Arab itu sangat mudah dipecah belah gitu. Padahal negara Islam. Nah, ternyata negara Islam itu hanya satu, mereka hanya punya negara Islam, satu kekuatan di sana. Nah, ketika satu kekuatan itu dipecah gitu ya, dipecahnya dengan cara apa? Mazhabnya yang berbeda. Dimunculkan aliran-aliran baru Islam ya gitu ya. Yang kalau
kita terkenalnya konflik di dunia yang sampai sekarang belum berakhir sampai hari kiamat itu ya kalau menurut itu adalah konflik Sunni dan Syiah gitu. Syiah itu dalam kehidupan kita gitu ya. Ya kita merasakan nih bagaimana sekarang pertentangannya antara Sunni dengan Syiah itu ya. Mau masuk Ahmadiyah tempat kita gitu ya, Syiah itu Iran yang kelompok itu kan ditolak karena di negara kita banyak menganut paham Sunni. Nah, karena di Indonesia itu beragam ya agama gitu. Jadi ketika terjadi konflik hanya satu agama Islam di situ, ini tidak memecah belah. Kenapa? Di situ ada lagi Kristen, Hindu, Buddha gitu ya, yang bisa dia mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini bahwa negara kita ini bukan negara Islam. Itu yang syukur istilahnya blessing in disguise kita rahmat ya ke suatu keberkahan buat hidup kita itu ya blessing in disguise itu yang menjadikan sampai sekarang negara kita itu kita hidup dalam damai di negara kita ini hanya perbedaan itu. Coba negara kita sama dengan negara-negara Arab itu mungkin ketika sudah konflik yang bisa dipecah belah itu tidak bisa diselesaikan secara nasional. Gitu. Hanya dengan cara Islam ternyata apa? Waktu itu tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Para ulama dia kan mengambil paham ulama itu. Ulama-ulamanya sudah pecah gitu. Tidak lagi bersatu di dalam mempertahankan ahli sunnah wal jamaah itu tadi ya, apa Al-Quran dan hadis dan sebagainya, pegangan-pegangan dalam sebuah kehidupan itu. Dia punya prinsip tafsir agama yang berbeda, padahal dia masih mengakui sama. Oh, Tuhannya adalah Allah, Rasulnya adalah Nabi Muhammad. Nah, tapi di dalam konteks Ahmadiyah berbeda lagi kan itu. Dia mengakui Tuhannya Allah, tapi nabinya Ali. Ya istilahnya tuh dia mengangkat. Kenapa? Waktu itu kalau kita mempelajari konflik Sunni Syiah itu kan Syiah itu kekecewaan terhadap ketika pemilihan khalifah ya sepeninggal Rasulullah itu ya kalau sejarah Islam peninggal Rasulullah itu mencari siapa pengganti Rasulullah ini. Nah, Rasulullah kan tidak menunjuk. Makanya Rasulullah meninggal itu apa, menciptakan satu teori baru di dalam Islam itu yang namanya musyawarah. Ya, musyawarah dipanggillah para apa itu sahabat-sahabat Nabi itu siapa yang memenuhi syarat untuk bisa mengganti khalifah setelah Rasulullah wafat. Nah, secara musyawarah yang dikemukakan makanya pengganti khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Nah, tetapi penggantian eh, apa dilantiknya Sayyidina Abu Bakar menjadi apa menjadi khalifah pertama itu bukan dalam arti sesuatu yang selesai begitu saja ternyata menjadi pertentangan yaitu di kelompok keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, disinilah mulai konflik awal pemerintahan itu terjadi itu sebenarnya di situ. Ini teorinya ada kalau kita belajar teori plot politik ya. Itu mempelajari itu tentang bagaimana konflik. Tapi kalau kita ingin tahu lagi konflik yang pertama di dunia, pernah tahu nggak para mahasiswa-mahasiswi konflik yang pertama di dunia itu apa? Siapa bisa jawab? Risna, Bu Risna bisa ya? Jadi izin Bapak, Apa bisa? Apa kira-kira konflik yang pertama di dunia itu apa?
Mbak Risna. Bisa jawab nggak? Atau siapa? Si Mbak Nurul, Nurul Sifa. Bisa nggak Mbak Nurul Sifa? Nurul Sifa suaranya nggak terdengar ini. Jangan-jangan tidur nih. Ya, Pak. Coba apa? Kira-kira konflik yang pertama di dunia itu apa? Nggak, jangan Em, takut salah. Nggak apa. Perang Dunia, Pak. Oh, perang dunia ya. Jadi gini, konflik pertama di dunia itu adalah konflik tentang Nabi Adam. Ya, pertama kali konflik di dunia itu Nabi Adam itu dengan setan. Pernah nggak baca itu? Pernah dengar itu nggak? Pernah. Nah, itu. Makanya kenapa ya setan menggoda manusia itu? Kita ini dulu hidupnya di dunia ini kan di sorga semua itu. Manusia itu diciptakan Allah itu di sorga. Adam dan Hawa itu ya pasangan itu. Hanya satu kata Allah, kamu jangan makan buah kulbi namanya itu. Kalau kamu makan buah kulbi itu, kamu melanggar saya. Nah, setan ini sebenarnya sudah merasa iri terhadap manusia. Yang mana kata setan begini, lah saya ini diciptakan, saya ini kan sebenarnya lebih mulia dari Adam dan Hawa. Kenapa? Saya diciptakan dari api gitu. Sedangkan Anda itu diciptakan dari tanah. Nah, dengan keiriannya itu konflik batin nih antara setan dengan manusia. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya ini lebih lebih tinggi derajatnya, gitu. Saya diciptakan oleh api, tapi Adam dan Hawa kenapa Allah itu lebih cenderung memuliakan manusia? Nah, permintaan itu tidak diberikan oleh Allah tentang bagaimana iblis ingin ya setan itu ingin lebih dari manusia. Akhirnya iblis mempunyai pertama kali akal licik, fitnah dan sebagainya itu dilakukan oleh iblis tadi, setan tadi. Itu teori-teori dalam perspektif akidah ya, kepercayaan kita sebagai umat Islam. Mama. Tapi itu mempunyai satu logika kelogisan ya, yang dalam konteks sampai sekarang pun terjadi. Jadi iri, dengki dan sebagainya itu awal mula daripada perspektif diri kita pertama kali konflik terjadi di situ. Jadi konflik itu terjadi akibat dari perspektif diri kita yang memunculkan iri, dengki dan sebagainya. Nah, setan itu ternyata seperti itu menggodalah dia manusia. Oh, dibilang, oh, anu Adam Hawa, nggak apa itu enak tuh buah itu, silakan diambil dan sebagainya. Pokoknya tidak ada itu Tuhan ya Allah itu kan hanya sekedar anu saja itu kata-kata saja. Padahal ini ya bisa menjadikan kamu awet muda apa sebab pokoknya rayuan-rayuan ini. Dimakanlah buah itu. Apa yang terjadi? Allah menurunkan firman-Nya itu bahwa Nabi Adam dan Hawa itu melanggar perintah yang sudah diinikan oleh Allah akibat daripada godaan setan tadi. Nah, turunlah ke dunia. Inilah ceritanya manusia itu tadi. Makanya di dunia ini kita tahu kalau dalam teori konflik nih lagi kita kaitkan, kenapa orang berkonflik itu? Ada godaan di situ. Nah, siapa yang menggoda? Peran setan ini kan muncul di situ tuh. Karena akibat dari manusianya sendiri gitu ya. Kita marah sama orang. Ya padahal mungkin saja orang itu tidak mempunyai permasalahan dengan kita, tapi kita menuduh, memfitnah kepada orang itulah yang membikin pertama kali umpama yang merugikan kita. Padahal itu adalah salah persepsi yang istilah Islam itu kalau kita mau menyelesaikan konflik itu adalah namanya tabayun. Tabayun itu apa? Melihat apa sih permasalahan akar masalahnya ini. Nah itu yang Bapak maaf, ya
Udah selesai ya Waktunya mau waktunya ya? habis kok Kak. Iya. Iya, iya. Oke, itu ya mungkin teman-teman dalam perspektif ini saya menyampaikan itu menjadi sebagai pengetahuan ya tentang konflik itu. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kuliah ini dan insya Allah nanti kalau misalkan saya sempat bisa bertatap muka dengan teman-teman, saya akan hadir di kampus ya. Tapi nanti saya akan memberitahu ke Rika aja ya, nanti Mbak Rika ya untuk Iya bisa. Bapak. Heeh. Mungkin sementara itu dulu saya akhiri saja kuliah kita pada hari ini. Semoga kuliah kita ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengalaman dan bisa bagaimana juga bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Demikian, bila topik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Terima kasih Terima kasih, Ingrid ya. Bapak. Terima kasih.